Tapi kalau kemudian tidak ada satupun kursi dari PKS dan Nasdem, lagi-lagi orang mengatakan, waduh tega sekali mengkhianati Anies. Padahal kalau Anies yang dicalonkan di Pilkada DKI kemarin, rasanya kemenangan sudah di tangan kalau PKS mau mengajukan Anies kan. Jadi Sobat Eros sekalian, bagi saya memang tetap misteri ya, teganya-teganya mengkhianati Anies keduanya sehingga Anies tidak bisa maju di Pilgub DKI, tapi kemudian toh mereka tidak berkoalisi secara faktual juga dengan kabinet Prabowo atau dengan Prabowo. Lalu ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ini menarik ya, kalau kita mengajukan pertanyaan ini. What happened with PKS dan PKB? Karena mereka ini tidak terwakili di kabinet Prabowo Gibran. Kabinet Prabowo lah. Why? Padahal kita tahu bahwa kedua partai ini teganya-teganya mengkhianati Anies Baswedan di Pilpres dan kemudian di Pilkada DKI. Ya, kita tahu di Pilpres partai pertama yang mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran adalah Nasdem ketika hasil pemilu diumumkan pada tanggal 20 Maret. Hal itu menurut saya bukanlah sikap yang bisa dibenarkan karena Anies dan Muhaimin sendiri pada waktu itu masih ingin mengajukan perselisihan hasil Pilpres. Dan memang pukul 1 dini hari ya pada tanggal 21 Maret permohonan itu memang diajukan. Dan rasanya tidak pada tempatnya kalau Surya Paloh buru-buru mengucapkan selamat. Bahkan tidak itu saja, setelah Surya Paloh mengucapkan selamat, kemudian ada kunjungan dari Prabowo Subianto ke Nasdem, dan kemudian dalam masa sebelum hasil pemilu kelar, usai ya, ada juga kunjungan balasan dari Nasdem ke Prabowo Subianto. Jadi rasanya tidak fair gitu ya. Nah, kemudian kalau perkara PKS adalah ya dalam Pilkada DKI. Harusnya mereka mencalonkan Anies Baswedan, tetapi pada waktu itu alasannya kursinya nggak cukup katanya. Karena memang sebelumnya kan 20% kursi atau 25% suara. Tapi putusan MK kemudian merendahkannya menjadi 7,5% untuk konteks DKI dan tidak ada halangan bagi PKS untuk mencalonkan pasangan Anies Baswedan dengan waktu itu kan aman ya, Sohibul Iman. Tetapi akhirnya mereka memilih untuk gabung dengan Kimplas, dan kita tahu bahwa Kimplas pun kemudian saat ini juga ada saingannya, yaitu pasangan dari PDIP. Dan menurut survei sementara justru pasangan Pram Rano unggul dibandingkan pasangan yang diusung Kimplas. Survei LSI misalnya mengatakan bahwa Pramono Rano unggul 30,3%. Oh, sorry ini. Jadi ada beberapa ya. Misalnya penonton debat misalnya itu mengunggulkan Pramono Rano. Ada juga survei yang mengatakan LSI kalau tidak salah bahwa Pramono Rano unggul. Artinya tidak meyakinkan juga. Kembali kepada itu. Lalu kenapa mereka tega-teganya mengkhianati seorang Anies Baswedan yang paling tidak dalam tanda kutip ya sudah berjasa menaikkan kursi mereka, terutama Nasdem. Nasdem naik 10 kursi, kemudian PKS sih cuma naik 3 kursi dan mereka tidak terlalu mengakui itu sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Anies Baswedan.
karena mereka anggap kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Tetapi kan alasan yang paling masuk akal pada waktu itu adalah karena mereka ingin mengincar kursi di kabinet Prabowo, kan itu alasan yang paling masuk akal, paling signifikan. Tapi kalau kemudian tidak ada satupun kursi dari PKS dan Nasdem, lagi-lagi orang mengatakan, waduh tega sekali mengkhianati Anies. Padahal kalau Anies yang dicalonkan di Pilkada DKI kemarin, rasanya kemenangan sudah di tangan kalau PKS mau mengajukan Anies kan. Terbukti sekarang dengan Prambun Rano Karno menang, apalagi misalnya pasangan PKS misalnya Anies dengan Sohibul atau Anies dengan Rano Karno misalnya. Wah itu kemenangannya jauh lebih mutlak dan untuk DKI kan lebih mudah dikontrol. Memang ada profesional yang disorongkan oleh PKS namanya Yasir Lee menjadi Menteri Tenaga Kerja, tapi kan itu bukan representasi PKS. Lagi pula cuma satu, bandingkan dengan PKB yang secara tidak langsung banyak kursinya. Kalau kita lihat ya Sobat Era sekalian ya, misalnya Menteri Prabowo itu paling tidak 3 dari PKB. Walaupun mereka adalah orang-orang yang berbeda-beda streamnya. Bahkan tidak cocok satu sama lain. Tapi paling tidak mereka berasal dari PKB. Yang berasal dari PKB itu sudah jelas Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Menteri Sosial ya sudah pasti yaitu Saifullah Yusuf, kemudian Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu orang yang berasal dari PKB, kemudian ada lagi nggak dari PKB? Faisal Riza dari PKB juga, ya. Tapi Faisal Riza wakil menteri kalau tidak salah, bukan menteri dia. Jadi di paling tidak PKB cukup banyak, padahal kita tahu PKB tidak menyumbang apa-apa karena dia pendukung tentu saja Anies Muhaimin karena Muhaimin menjadi wakil di sana, ya. Ya, kita lihat memang paling tidak ada 2 menteri yang berasal dari PKB ya, atau 3 menteri kalau kita mau masukkan Saifullah Yusuf yang mantan PKB. Kita tidak tahu pernah berhenti apa enggak karena dia mau melakukan kegiatan muktamar luar biasa tapi kemudian tidak didukung ya. Sepertinya Prabowo lebih mendukung Muhaimin karena Muhaimin sudah berjanji untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo selama 5 tahun. Itu yang kita pahami. Jadi muktamar tandingan yang digagas oleh Lukman Edy ya itu kemudian tidak terejawantahkan. Padahal pada waktu itu mau memobilisasi Mahfud MD, Yeni Wahid, ya Saifullah Yusuf di sana untuk merebut kepemimpinan PKB dari tangan Muhaimin Iskandar, tapi ternyata gagal. Sobat Era sekalian, coba kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh Nasdem. Kenapa mereka tidak ada ya? Ini ya, Surya Paloh ungkap alasan Nasdem tak ambil jatah menteri di kabinet Prabowo. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan partainya tidak mengambil jatah kursi menteri pada kabinet Prabowo Subianto Gibran karena tidak ingin menjadi pragmatis demi kepentingan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Good kalau alasannya demikian ya. Berulang kali Nasdem ingin mengedepankan politik gagasan daripada pragmatisme agar bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi katakanlah proses pendidikan itu sendiri, kata Surya. Surya mengakui Partai Nasdem mendapatkan tawaran kursi menteri dari Presiden Prabowo tapi partainya tidak mengambil tawaran tersebut. Ini ada momentum, ada kursi menteri ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyatakan, tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers dan masyarakat bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem. Tetapi Nasdem menolak, ucap Surya. Dia menuturkan saat-saat seperti ini merupakan momentum terbaik yang harus dimanfaatkan Partai Nasdem untuk memberikan pembelajaran kepada publik mengenai moral dan proses pendidikan politik, yakni politik tanpa mahar. Persepsi publik terhadap institusi politik selama ini tidak lebih dari sekadar mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi, idealisme, dan kejujuran. Hal itulah yang ingin dibantah Partai Nasdem. Kenapa dia tidak mencalonkan Anies kalau begitu? Toh dia diikut RK Suswono pun gak jelas juga posisinya. Saya pikir ini mungkin yang pertama bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi sekecil apapun ini sumbangsi yang saya harapkan bisa membuka mata hati. Paling tidak ada Nasdem yang memulainya. Mudah-mudahan Nasdem bisa tetap konsisten seperti ini, politik tanpa mahar, ucapnya. Prabowo Gibran resmi menjadi sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029 telah
Prabowo Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 setelah mengucapkan sumpah jabatannya 20 Oktober yang lalu. Wakil Ketua Nasdem malah menyerahkan bongkoan setia kepada kepada Prabowo, dan ini bukan pendidikan politik yang baik ya. Adapun Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa menegaskan kembali partainya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nasdem ada di barisannya Pak Prabowo dan Nasdem berkomitmen mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo, kata Saan ditemui sebelum acara pelantikan. Dia menegaskan partainya akan mendukung apapun kebijakan, program dan keputusan pemerintahan Prabowo Gibran. Sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam kabinet Prabowo. Nasdem tidak mengirimkan menterinya, tapi Nasdem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan, program dan keputusan-keputusan Pak Prabowo, ucapnya. Dia berharap pelantikan presiden dan wakil presiden mampu membangun optimisme kolektif rakyat Indonesia tentang masa depan Indonesia pada 5 tahun ke depan. Di tempat terpisah, Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan dukungan yang diberikan partainya pada pemerintahan mendatang tidak setengah hati, sekalipun partainya tidak masuk dalam kabinet. Bukan berarti koalisi setengah hati ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati, ucapnya di kompleks parlemen pada Ahad. Dia beralasan Nasdem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral. Karena saat pemilihan presiden atau pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi Indonesia Maju, yaitu gabungan partai pendukung Prabowo Gibran. Nasdem tidak punya hak moral untuk berkeinginan untuk mengambil jatah menteri. Menteri atau pembantu presiden adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden, tuturnya. Sugeng menyebutkan partainya akan berfokus mendukung pemerintahan mendatang melalui kerja-kerja legislasi oleh para anggota fraksi Nasdem di parlemen. Iya, saya kira ini nggak jelas. Ya, tetap saja memunculkan masalah. Maka kita bisa menilai Nasdem ini dari dua sisi. Dari sisi positif dan dari sisi negatif. Ya. Dari sisi negatifnya, selentingan kabar Nasdem ngambek karena dia menginginkan jabatan Jaksa Agung, tetapi kemudian tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Jangan lupa ya, Nasdem pernah sangat menikmati posisi itu ketika kader Nasdem ditunjuk sebagai Jaksa Agung dan Nasdem sukses paling tidak dalam pilkada-pilkada karena banyak calon kepala daerah yang takut. Bahkan Ridwan Kamil pun ikut Nasdem juga ketika dia mencalonkan menjadi gubernur Jawa Barat. Tapi bukan Jawa Barat ya, pada Bandung yang kedua atau Jawa Barat ya. Yang jelas dia ikut Nasdem. Nah, ini yang membedakan dengan periode berikutnya di mana Nasdem tidak lagi mendapatkan porsi Jaksa Agung. Jadi kecil dia. Kontribusinya terhadap Mulyono lebih tinggi, tapi jabatan yang diinginkan kelihatannya lebih kecil. Bahkan di akhir pemerintahan, 2 menterinya disikat. Jadi sahabat daerah sekalian, saya ingin mengatakan bahwa barangkali motivasi Nasdem mungkin betul-betul mulia, ingin memberikan contoh, tetapi perjalanan partai tersebut tidak menunjukkan hal tersebut. Ketika mereka langsung meninggalkan Anies pada tanggal 20 Maret untuk kemudian menyongsong Prabowo, terlihat betul ya Nasdem kelihatan mopeng ya, pengen sebenarnya. Tetapi entahlah bagaimana terakhirnya ya. Soal lain barangkali ya, walaupun tidak di kabinet, Nasdem barangkali memiliki keamanan dan kenyamanan, terutama terkait dengan ya katakanlah bisnis Surya Paloh misalnya ya, yang barangkali tidak akan terganggu luar biasa ketika dia coba melawan Mulyono. Ketika melawan Mulyono, kita tahu bahwa 2 menterinya ditendang, kemudian bisnis Surya Paloh sendiri kocar-kacir ya, terutama misalnya kita lihat Metro TV misalnya ya, udah banyak karyawan yang dirumahkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan dipersepsikan dia tetap pendukung pemerintahan, mendeklarasi sebagai pendukung pemerintahan, tentunya jauh lebih mudah mereka untuk menjalankan lobby. Apalagi ya, nanti kader-kader Nasdem diletakkan atau ditaruh di BUMN. Kita nggak tahu nanti bagaimana ke depannya. Jadi mereka tidak ambil jatah menteri, tapi mereka ambil jatah BUMN. Kita akan lihat nanti ya. Demikian juga PKS ya. Jangan-jangan dia tidak lihat jatah menteri, tapi ambil jatah BUMN. We don't know exactly. Karena kalau dia misalnya mendukung Yasirli, ya apa keuntungannya bagi PKS? Toh yang paling menguntungkan kalau yang duduk di situ kader PKS sendiri. Jangan lupa banyak orang-orang PKS yang siap ya. Ada Ahmad Heriawan,
ada Hidayat Nur Wahid, ada Mardhani Alisera, ada Presiden PKS Ahmad Saiku. Tetapi mereka kemudian ada Sohibul Iman ya. Oke lah Ahmad Saiku maju dalam Pilgub Jawa Barat sehingga tidak bisa dinominasikan. Tapi Ahmad Heriawan ada. Atau Ahmad Heriawan nggak mau karena dia terpilih sebagai anggota DPR, bisa juga. Mardhani Alisera nggak mau karena dia terpilih sebagai anggota DPR, bisa juga. Hidayat Nur Wahid demikian juga karena mereka kemudian mereka tidak mau kehilangan kursi legislatifnya. Bisa jadi, tapi kan bisa mengirim kader-kader yang sebenarnya punya kemampuan tetapi tidak terpilih. Why not? Ya. Jadi sobat era sekalian, bagi saya memang tetap misteri ya. Teganya-teganya mengkhianati Anies keduanya sehingga Anies tidak bisa maju di Pilgub DKI, tapi kemudian toh mereka tidak berkoalisi secara faktual juga dengan kabinet Prabowo atau dengan Prabowo. Lalu ngapain? Kalau cuman rame-rame kumpul di RK Suswono yang hari ini surveinya pun sudah disalib oleh oleh pasangan Parno ya, Pramono Anung Rano Karno. Tidak kuat-kuat amat juga pasangan itu ya, walaupun berusaha mendominasi ya. Awalnya mereka tidak terpikir kan bahwa ada putusan MK yang merendahkan threshold sehingga PDIP bisa maju sendirian. Karena sekarang posisinya adalah Rakus Ridwan Kamil Suswono itu 37,4% dan pasangan Parno 41,6%. Tipis memang, masih margin of error, tetapi perlahan tapi pasti pasangan Rakus dilewati oleh Parno. Nah, kita tidak tahu nanti bagaimana ke depannya sebenarnya sekalian. Menurut Pak Refli, penting tidak menteri ikutan latihan militer ke Magelang itu? Apa hubungannya jadi menteri sama latihan militer? Apa emang sebelumnya menteri-menteri dulu juga begitu? Saya tidak bisa menjawab ya. Kenapa begitu? Anda bisa bayangkan ya, barangkali itu pengalaman yang menyenangkan bagi mereka, tetapi persoalannya adalah apa iya ya, pengalaman yang cuma berapa hari itu sangat memiliki pengaruh yang determinan buat mereka. I don't know exactly, jangan-jangan cuma menghabiskan anggaran, tapi ya sudahlah. Kalau kita nanti dibilang, wah jangan-jangan menghabiskan anggaran, nanti dibilang iri lagi ya. Assalamualaikum Sukabumi hadir, gimana kabar Bang Refli? Baik ya. Apakah PKS dan Nasdem jadi gelandangan politik? Kok istilahnya gelandangan politik ya? Menurut saya yang kita harapkan dari PKS dan Nasdem adalah dia konsisten untuk menjaga pemerintahan dengan cara kritis kepada pemerintahan ya. Jadi menjadi oposisi itu baik. Kenapa? Why not? Kenapa semua orang harus menjabat ya? Jabatan di Republik ini berapa ya? Justru menurut saya ya barangkali lebih baik kalau seandainya Nasdem dan PKS betul-betul menjaga pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Toh pemerintahan ini kan pemerintahan presidensil, bukan pemerintahan parlementer yang akan jatuh kalau para menteri dari partai lain menarik diri. Kan enggak begitu. Sebenarnya ya konstruktif saja. Ya, jadi beroposisi tapi secara loyal. Maksudnya apa? Kalau seandainya baik dibilang baik, ya tidak baik dibilang tidak baik. Kan itu menurut saya jauh lebih terhormat ya daripada mengatakan iya terus. Jadi menurut saya bergantung agendanya nanti ya. Prediksi Bang Rocky, kok Rocky sih? Gimana? Apakah Prabowo bisa seperti SBY? Saya sangat merasa nyaman di zaman SBY. Agak slightly different ya. SBY itu seorang demokrat. Orang yang tidak mengagung-agungkan kemiliterannya. Beda sama Prabowo ya, mungkin Prabowo penasaran karena dia diberhentikan ya dalam pangkat letjen, walaupun diangkat sebagai jenderal, tapi kan tetap saja dia merasa bahwa dirinya bukanlah jenderal penuh. Karena itu dia seperti rindu kepada institusi yang terpaksa memberhentikannya. Nah, sementara SBY sebaliknya tidak demikian. SBY diberhentikan karena menjabat Mentamben waktu itu, Menteri Pertambangan dan Energi, dan kalau sudah menteri harus pensiun. Dan konon pada waktu itu SBY sempat juga menitikkan air mata karena harus berhenti sebagai letjen karena dia sebenarnya punya peluang untuk menjadi jenderal penuh kan, tetapi tidak terjadi. Ya saudara sekalian, itu saja ya yang bisa saya share. Sekali lagi saya tetap bertanya-tanya,
kenapa PKS dan Nasdem tidak masuk kabinet? Kalau Nasdem punya spekulasi karena jabatan yang diincar tidak masuk, ya, tidak diberikan selain barangkali tadi ya, niat-niat mulia Surya Paloh ya yang kita akan bisa nilai nanti secara post factum. Ya, secara post factum. Kalau tidak dia manfaatkan kedekatannya dengan Prabowo untuk bisnis misalnya, maka kita melihatnya itu niat yang mulia. Tapi kalau sebaliknya ya podo wae. Nah, yang kedua buat PKS menurut saya bisa jadi karena mereka lebih memilih menjadi anggota legislatif. Jangan lupa orang-orang PKS ini orang-orang tawadu, orang-orang yang biasa sederhana, orang-orang yang berhitung ya, bahwa menjadi menteri itu kalau Anda tidak jujur, ya lebih enak jadi anggota DPR sesungguhnya. Penghasilan anggota DPR jauh lebih besar daripada penghasilan seorang menteri yang resminya. Belum lagi soal kebebasan dan lain sebagainya. Karena itu, menjadi menteri itu mereka berhitung nggak enak juga sesungguhnya. Ya kan? Tetapi yang paling penting adalah mereka tidak dipersepsi sebagai musuh oleh Prabowo sehingga gerak mereka lebih gampang. Mereka tidak diincar dan lain sebagainya. Kita akan lihat bagaimana ke depannya ya. Tapi mudah-mudahan dua partai ini memberikan warna di luar pemerintahan sama seperti saya walaupun tidak seberani dan sevulgar yang sering saya katakan, tapi paling tidak mereka juga memberikan warna agar negeri ini tidak monolitik ya. Hati-hati Pak PKS dan Pak Nasdem ya, potensi untuk otoritarian itu ada di diri Prabowo. Kalau kita tidak jaga sama-sama, bisa jadi era kegelapan itu akan muncul kembali di mana tidak ada demokrasi dan ruang kebebasan untuk menyatakan pendapat. Itu saja, mudah-mudahan semuanya baik ya. Tetaplah berada di garis yang lurus kalau Anda pernah merasa di garis yang lurus. Tapi kalau Anda sudah bengkok, tetap balik kepada barisan yang semula. Itu saja, itu nasihat untuk diri saya sendiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.